Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita lanjutkan untuk analisis statistik untuk kasus two-way ANOVA dengan dua perlakuan atau dua arah atau dua faktor. Uji two-way ANOVA ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok pada dua variabel faktor atau bisa dikatakan dua perlakuan. Ada beberapa persyaratan untuk uji two-way ANOVA ini. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kemudian yang kedua, variabel faktor non-metrik atau data kategori. Kemudian variabel dependennya adalah data berskala kuantitatif, bisa berupa interval atau rasio. Kemudian masing-masing data atau kelompok berdistribusi normal. Kemudian variabel antar kelompok harus homogen. Nah, ini ada kasus yang sebagai contoh ya, yang nanti kita akan selesaikan. Pertama kita coba untuk menganalisa menggunakan Excel, nanti kemudian akan menggunakan SPSS. Jadi contohnya adalah seorang peneliti ingin melakukan penelitian, ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh suhu dan salinitas terhadap pertumbuhan ikan mujair. Di sini faktor pertama adalah suhu dengan tiga perbedaan, yaitu 25 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, dan 33 derajat Celcius. Untuk salinitasnya juga terdiri dari ada tiga perlakuan atau perbedaan. Ada 15 ppm, 20 ppm, dan 25. Dari ini yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaan pertumbuhan ikan berdasarkan suhu? Kemudian apakah ada perbedaan pertumbuhan ikan berdasarkan salinitas? Dan apakah ada interaksi antara suhu dan salinitas untuk pertumbuhan ikan? Pada kasus yang pertama kita akan menggunakan SPSS. Data sudah ada di SPSS ini ya. Jadi pada analisis Excel ini kita anggap datanya ini sudah dilakukan analisis normalitas dan homogenitas. Jadi kita anggap ini sudah normal ya, dan homogen. Nah, nanti untuk analisisnya kita menggunakan SPSS. Itu. Tahapan analisis menggunakan Excel ya untuk perlakuan two-way ANOVA ini adalah data disusun sebagai berikut, bahwa ini maksudnya bobot ikan ya. Jadi ke kanan ini perlakuan salinitas, kemudian ke bawah ini perlakuan suhu. Jadi untuk data dengan ikan dengan perlakuan suhu 25 derajat Celcius ini, kemudian dengan 25 derajat Celcius 15 ppt salinitas ada 4 ulangan. Nah, begitu juga untuk 25 derajat Celcius dengan 20 ppt ada 4 ulangan, dan 25 ppt ada 25 ulangan. Begitu juga untuk yang 29 ya, 29 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius. Nah, kita akan mencoba melakukan analisis menggunakan Excel. Pertama kita ke data ya, kita menggunakan data analis. Kemudian di sini kita pilih two factor with replication. Kenapa with replication? Karena di sini ada ulangan sebanyak 4 kali. Tapi kalau tidak ada ulangan kita without replication ya. Kemudian ini kita oke. Kemudian kita masukkan inputnya. Ini input ringnya, jadi mulai atas ya, mulai dari atas ini masuk ya. Kemudian
kita masukkan. Nah, row-nya di sini per sampelnya ada 4 karena ada 4 ulangan ya. Ada 4 ulangan, kemudian outputnya saya taruh di bawah sini ya, bawah sini ya. Kemudian oke. Ini hasilnya ya. Ini untuk yang 25 derajat Celcius, ini 29, ini 33. Jadi 25 derajat rata-rata pada 15 ppt ini ya. Kemudian pada 20 ptt ini, pada 25 ptt ini. Juga pada 29 derajat ya, untuk rata-rata pada 15 ppt ini, untuk yang 20 ptt ini, dan untuk yang 25 ptt ini juga yang 33. Nah, kemudian ini total. Yang paling penting dalam analisis ini ANOVA ini. Kita lihat di sini ya, untuk menyimpulkannya. Pertama, kalau kita ingin untuk pertanyaan apakah ada perbedaan pertumbuhan berdasarkan suhu. Kalau suhu itu dilihat dari sampel ini ya. Kemudian kita melihatnya dari P value. Jadi di sini jika kurang dari 0,05 itu berarti berbeda. Jadi perlakuan suhu di sini menghasilkan pertumbuhan yang berbeda. Ya, kemudian di sini yang kedua, kolom di sini adalah untuk perlakuan salinitas. Di salinitas ini juga P value-nya ini kurang dari 0,05, bahkan di sini kurang dari 0,01. Jadi sangat signifikan perbedaannya. Jadi ini juga disimpulkan bahwa dari salinitas ini juga berbeda sangat nyata. Kemudian interaksi ini interaksi antara suhu dan salinitas. Di interaksi ini juga menunjukkan bahwa P value-nya kurang dari 0,05, bahwa di sini disimpulkan bahwa interaksi antara suhu dan salinitas ini juga berbeda signifikan. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan analisis ini menggunakan SPSS. Ya, sama ya, bahwa ketentuan untuk SPSS ini bahwa persyaratannya adalah sampel berasal dari kelompok yang independen, kemudian non parametrik, kemudian variabel independen ini berskala kuantitatif, kemudian berdistribusi normal ya, dan kemudian harus homogen. Kita juga akan melakukan uji ini. Kasusnya sama dengan yang tadi perlakuannya ya. Di sini ada perlakuan suhu sebanyak 3 ya, ada 25, 29 dan 33. Kemudian salinitas juga 3, ada 15 ppm, 20 dan 25. Kemudian ini pertanyaannya apakah ada perbedaan berdasarkan suhu, berdasarkan salinitas dan interaksi. Nah, di sini untuk analisis SPSS ini datanya sebelum kita kopikan ke SPSS kita susun seperti di bawah ini ya. Nah, bahwa di sini kita perlu memberikan kode bahwa suhu ini suhu kita berikan ini kode 1, ini kode 2, ini kode 3. Jadi seperti di samping ini langkah-langkah uji ANOVA-nya adalah melakukan pengkodean untuk variabel faktor untuk suhu ini 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk salinitas juga seperti itu, untuk 15 ini kode 1, 20 ini kode 2 dan 25 ini 3. Kemudian nanti akan dilakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas dan one way ANOVA ya. Jadi di sini ini suhunya, jadi ini datanya ini kita kopikan ke bawah, ini copy ya, ini ke bawah seperti ini. Nah, ini juga selanjutnya yang 20 ini, yang 20. Nah, kemudian yang 25. Begitu juga seterusnya untuk yang kedua juga seperti itu ini ya. Jadi 29 derajat sama 15 ini ya. Jadi ini yang kedua
untuk salinitasnya yang ke-1. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, begitu juga seterusnya, kita akan mendapatkan data seperti ini. Kemudian ini nanti yang akan kita kopikan ke SPSS. Untuk mempercepat, pertama untuk suhu dan salinitas ini bisa kita copy ya ke bawah. Ini bisa kita copy, Ctrl C. Kemudian ini kita kopikan di data view. Nah, ini di data view. Nah, kemudian yang terakhir yang data hasil pengukuran ini. Nah, untuk ulangan tidak perlu. Ini kita kopikan di ini di data view. Nah, ini data kita sudah dapatkan ya. Nah, kemudian kita ke variable view. Di variable view ini kita baru edit, namanya yang perlakuan pertama ini adalah suhu ya. Kemudian ini adalah salinitas. Kemudian yang ketiga ini adalah data. Nah, kemudian di sini ini label suhu. Nah, kemudian yang penting ini di values ini, values kita pastikan sesuai dengan pengkodean itu. Kode 1 ini ada 25 derajat Celcius. Ini ya, kita add. Kode 2 ada 29 Celcius, kita add. Kemudian yang ketiga ada 33 derajat Celcius. Nah, itu untuk suhu. Kemudian ini untuk salinitas. Salinitas ini untuk value-nya, untuk salinitas yang pertama, kode pertama ini ada 15 ppt ya. Kemudian yang kedua ada 20 ppt, dan yang ketiga, salinitas yang ketiga ada 25 ppt. Oke, sudah semua. Oke, nah, untuk data ini kita kasih bobot aja. Nah, untuk Excel data sudah kita set, tinggal kita langkah analisis selanjutnya. Untuk data uji normalitas yang kita masukkan ada residual dari data ini. Nah, caranya bagaimana kita membuat residual data? Ya, kita ke analis, kemudian ke general linear model, kemudian unvariate. Nah, ini ya, jadi untuk bobot masuk ke dependent, suhu dan salinitas masuk ke X factor. Kemudian di sini kita ke maaf ini ke save, ini save. Nah, ini ada standar t-shirt ini yang kita centang ya, ini kita centang. Kemudian kita continue, kemudian baru oke. Nah, di sini kita langsung balik ke data, kita lihat bahwa kita akan mendapatkan residual dari data. Nah, ini yang akan kita uji normalitasnya. Nah, jika data ini normal, maka kita bisa melanjutkan untuk uji two-way ANOVA. Nah, kita coba uji normalitas, analis, deskripsi statistik, kemudian explore. Nah, ini yang kita uji adalah ini data residual tadi ya. Ini kita masukkan, kemudian pilih plot. Nah, plot ini jangan lupa ini ya, normality plot ini untuk uji normalitas. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita melihat uji normalitas di sini. Nah, ini ya. Di sini kelihatan uji normalitas itu, kita lihat di signifikansinya bahwa ini jika
sesuai aturan uji normalitas jika lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal, dan di sini nilainya adalah dengan uji normalitas Sparrow Week ini 0,612, berarti dia lebih besar dari 0,05, bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menganalisis uji two-way ANOVA ini. Nah, jadi karena ini dua faktor ya, jadi kita pilih analis, kemudian ini ke general linear model kita pilih unvariate. Nah, kemudian di sini tadi kita sudah memasukkan untuk residual ini ya, ini kita hilangkan ya, karena ini sudah tidak kita perlukan. Nah, kemudian sesuai dengan datanya bahwa ini data dependent ini bobot ya, faktornya suhu dan salinitas. Kemudian kita ke option. Nah, di sini ini penentuannya bahwa data ini dimasukkan ya ke display main-nya, bahwa ini suhu dianalisis, salinitas, kemudian interaksi antara suhu dan salinitas. Kemudian ini deskripsi statistiknya dan homogeneity testnya. Kemudian oke. Kemudian oke. Ini hasil outputnya ya, bahwa output yang pertama adalah between subject factor ini, bahwa di sini output ini tampilkan di sini yang ada suhu, ini salinitas, dan masing-masing ada 3 level, kemudian salinitas juga 3 level. Kemudian yang kedua adalah descriptive statistik. Nih, descriptive statistik ini dilihat perbedaan rata-rata means berat ikan berdasarkan suhu dan salinitas. Contoh di sini ya, berat ikan yang 25 derajat dengan salinitas 15 ppt ini, bahwa beratnya rata-rata 134,75. Sedangkan untuk yang 25 derajat dengan 20 ppt beratnya ini 57,25. Nih. Kemudian output selanjutnya ini output Leveren test ini merupakan uji homogenitas. Ya, ini uji homogenitas bahwa jika diperoleh signifikannya ini 0,529, berarti ini lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan varian keempat kelompok ikan dengan perlakuan tersebut sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas ini terpenuhi untuk uji two-way ANOVA, terpenuhi ya. Kemudian output selanjutnya ini kita lihat bahwa ini adalah test of between subject effect ini ya, bahwa di sini ini merupakan yang terpenting, ini uji hipotesis penelitian, bahwa di sini pengambilan keputusan jika dia lebih dari 0,05 bahwa tidak berbeda, kemudian jika kurang dari 0,05 berbeda. Ini kita lihat ya, untuk suhu ini 0,02, ini kurang dari 0,05 berarti berbeda. Hasil ini sama juga saat kita menganalisis juga Excel, dengan menggunakan Excel. Kemudian juga salinitas juga berbeda karena ini 0,000 ya. Jadi kedua untuk suhu dan salinitas ini berbedanya sangat nyata. Kemudian untuk interaksi ya, ini interaksi antara suhu dan salinitas, bahwa nilai signifikannya 0,019, ini juga kurang dari 0,05. Jadi ini menunjukkan bahwa interaksi ini suhu dan salinitas juga berbeda. Kemudian output yang terakhir ini adalah estimate marginal mean. Di sini menjelaskan bahwa perbedaan nilai rata-rata berat ikan akibat perlakuan suhu dan salinitas kemudian secara deskriptif. Jadi ini perbedaan ikan berdasarkan suhu ya, bahwa ini kalau 25 ini 83, 29 108, 33 125. Nah, kemudian ini yang berdasarkan salinitas. Kemudian yang terakhir ini antara suhu dan salinitas. Nah, dari suhu dan salinitas. Bagaimana
jika data tersebut tidak terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, ini dilakukan uji transformasi data. Kemudian hasil uji itu dilakukan uji normalitas ulang dari data transformasi tersebut. Kemudian jika hasil uji transformasi, data transformasi masih tidak normal, bagaimana? Kalau hasil uji data transformasi masih tidak normal, berarti sesuai dengan data tabel uji. Di sini kan untuk kasus seperti ini kan menggunakan hipotesis komparatif. Dari data kasus yang ada itu masuk tidak berpasangan. Ini kemudian karena perlakuannya dua, menggunakan two-way ANOVA jika data normal, atau di sini ujinya parametrik. Tapi jika tidak normal, kita menggunakan uji non parametrik. Sehingga di sini kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.